Technical view, counseling, oil, dan juga gold di tanggal 13 Oktober. Di jam 2 siang hari ini, kita sudah melihat pergerakan cukup dahsyat dengan potensi dari penurunan counseling ataupun crude oil dan juga gold. Ketiganya mengalami penurunan atau terdepresiasi, tapi dengan range yang masih tetap terbatas. Oke, kita lihat lebih dulu dari counseling yang ternyata kemarin berhasil menjangkau level 1.1131, high 1.1131 dan low 1.0922, artinya mengisarkan bahwasannya sampai saat ini 50% daily di 1.0912 sama sekali tidak tersentuh atau bahkan bisa dibilang terhindar. Ya, ini berarti juga bahwasanya level 50% masih cukup kuat untuk menahan penurunan. Dan perhatikan, candlestick daily justru menunjukkan bullish candle, dan kalau kita kombinasikan dengan dua candle sebelumnya, maka posisinya justru membentuk pola bullish engulfing, yang artinya kita akan berpotensi melihat kenaikan lebih lanjut. Secara teori, harusnya kita akan melihat lagi angka ke 1.1215. Tapi kondisi tersebut tentunya tergantung dari efek CPI Amerika nanti malam. Karena data dari Inggris sendiri relatif sepi, maka kita tidak akan melihat potensi kenaikan terlalu dahsyat, ataupun bahkan penurunan justru mungkin saja hanya menahan diri. Di grafik keempat, jelas di areal tersebut kita masih tetap dapat melihat area pergerakan di kisaran 61.8% sampai level 38.2%. Mana yang lebih dulu akan ditembus, dan itulah yang akan menjadi trigger atau penentunya. Kalau sampai penurunan tersebut kita harapkan terjadi kenaikan dikarenakan bullish engulfing di grafik daily, maka kita harapkan kenaikanlah yang akan dominan. Tapi kalau kita perhatikan dari outlook ekonomi yang masih suram dan juga tanda tanya besar dari investor terkait dengan kelangsungan ataupun kelanjutan QE dari BOE, maka kemungkinan ini masih bisa mengalami penurunan. Sehingga nantinya, kalau ternyata dia berhasil tembus 61.8%, maka penurunan lebih lanjut bisa terjadi. Tapi kalau dia tembus 38.2%, maka bullish ataupun kenaikanlah yang lebih mudah untuk terjangkau. Dengan demikian, kalau kita perhatikan skema pagi tadi untuk melakukan buy on dip 1.1030 ataupun 1.1050, kami rasa masih tetap cukup efektif dan juga masih tetap berlaku, teman-teman. Tapi hati-hati, kami tetap menggunakan stop loss di 0980 karena untuk mengantisipasi kalau terjadi penembusan di bawah 1.1012. Tentunya jarak 10.12 dengan 1.1030 terlampau dekat. Jadi pasang SL yang cukup memadai sehingga untuk menghindari juga false breakout. Artinya Anda baru bisa switch untuk melakukan sell kalau ternyata dia sudah berada confirm di bawah 50% untuk menargetkan diri sampai 61.8% di 1.0900. Tapi kalau ternyata dia tembus di atas 1.1124, itulah tanda-tanda bahwa Anda bisa langsung melakukan follow buy. Untuk saat ini level high masih tertahan di 1.1118, jadi kita masih tetap bisa menahan diri. Jadi artinya skenario awal masih tetap berlaku, tapi kalau misalkan terjadi pembalikan arah yang cukup cepat, Anda cukup menunggu apakah dia berhasil tembus 1.1124 atau tidak. Di sisi lain, crude oil ternyata berhasil tembus level support, dan kita perhatikan di sini levelnya sekarang berada di level 87.60. Kemarin kita sudah sempat sebutkan dan juga menceritakan bahwasanya kemungkinan tersebut bisa saja rejection di area resisten, dan itu persis yang terjadi kemarin. Tidak perlu sampai 90 ataupun bahkan lebih tinggi, tapi ternyata dia langsung ditekan turun. Dan bahkan penurunan pun sudah langsung menembus zona support ataupun ya kita sebut dengan trendline support. Dan kali ini sangat wajar kalau memang ternyata kita andalkan untuk terjadinya pullback terlebih dulu, mendekati area resisten trendline, lalu kemudian diharapkan rejection sehingga lanjutkan penurunannya. Bisa saja kembali menguji 86.49 atau bahkan menguji level lebih rendahnya di 61.8%, 84.80. Kalau ternyata areal ini bisa dianggap lebih kuat, maka kami mencurigai kemungkinan munculnya demand bisa saja muncul di teritori 61.8%. Tapi kalau ternyata ditembus, maka itulah sinyal Anda akan melihat kembali polanya sampai ke zona 82 atau bahkan jauh lebih rendah. Nah, di sisi bullishnya, jangan lupakan bahwasanya kondisi resisten trendline bisa saja ditembus kembali, dan kalau itu yang terjadi, maka kita akan kembali melihat area 90-an. Dengan segala pertimbangan dan juga terkait dengan kekhawatiran resesi, lalu kemudian inflasi yang cukup tinggi, maka kami melihatnya sebagai peluang akan terjadinya penurunan lanjutan, teman-teman.
Jadi kalau dengan demikian, potensi dari crude oil kami anjurkan untuk melakukan sell di 88 ataupun 88.20 dengan asumsi bahwa kenaikan hanya sekedar pullback. Kemudian target terjauhnya adalah 86.00. Sampai saat ini belum tersentuh karena high masih tercatat di 87.68. Nah, hati-hati karena potensi kenaikan bisa saja juga terjadi di malam hari tergantung dari faktor kejutannya. Namun untuk stop loss kami antisipasi 89.20. Kemudian kalau kita lihat dari kondisi grafik gold yang ternyata cukup dramatis ya. Kemarin terjadi kenaikan yang cukup signifikan, lalu kemudian dia sempat turun. Tapi apa yang terjadi? Candlestick berhasil ditutup dengan bullish candle. Ya meskipun saya sempat menuliskan di dalam artikel siang ini di finansialku bahwasanya kemungkinan posisinya masih tetap diragukan untuk kenaikan yang cukup prima. Alasan sederhana adalah kenaikan tersebut atau yang kemarin terjadi itu tidak lebih tinggi dari zona 50% real body. Kita anggap saja real body-nya berada di titik 1685. Tapi kenaikan kemarin tertahan di 1678. Nah, kalau memang terlihat seperti demikian, maka seharusnya dia akan terjadi penurunan lebih lanjut. Tapi yang kami lihat lagi adalah ekspektasi berikutnya terkait dengan level 61.8% di 1658. So far so good, teman-teman. Kita perhatikan dari dua candle terakhir saja, dia cenderung tertahan. Artinya masih tetap bisa diandalkan 1659 ataupun 1660. Tapi tentu saja, kalau misalkan 61.8% ini tembus, Anda boleh, sangat-sangat boleh untuk switch strategi menjadi sell atau follow sell dengan kemungkinan potensi yang terdekat adalah 1641 dan terjauh adalah 1614. Sementara di sisi bullish, kalau memang ternyata sesuai dengan prediksi ataupun perkiraan, bahwasanya skenario nanti CPI bisa saja mendulang posisi kenaikan, maka kemungkinan kita akan melihat teritori 1671, 1685. Kami tidak bisa melihat areal 1702 untuk saat ini, karena kemungkinan posisinya masih tetap tertahan. Kemungkinan yang paling besar pun di kisaran 1687 atau 1694. Tapi itu pun dengan beberapa catatan yang terlihat di grafik A4 ataupun H1. Di grafik A4-nya kita lihat sendiri bahwasanya kenaikan lalu kemudian penurunan masih tetap terganjal di teritori yang sama. 1658 atau 1660, lalu kemudian atas ataupun high-nya berada di 1678 sampai 1683. Dengan skenario yang sama pula, maka peluangnya sebetulnya ada beberapa aspek yang bisa kita pertimbangkan. Pertama, penurunan sampai teritori support trendline, lalu kemudian dilanjutkan dengan rebound ataupun rejection dari support dan memungkinkan untuk mendorong lebih tinggi. Artinya 1672 atau bahkan 1673 bisa saja ditembus, lalu kemudian membuka peluang sampai 1680-an. Tapi kemungkinan berikutnya adalah yang negatif. Bisa saja areal support tersebut justru malah ditembus sehingga dia lanjut menurunkan sampai level 1643 yang terdekat. Nah, dengan demikian, kalaupun misalkan dianggap good demand ataupun yang powerful demand, maka perkiraan kami akan berada di kisaran 1643 ataupun 1616. Itu berarti, anggap saja areal tengah inilah yang akan berpotensi sebagai good demand, dan kita perkirakan di kisaran 1625 sampai 1630-an. Nah, ini kalau misalkan kita asumsikan terjadi penurunan yang cukup drastis setelah rilis data CPI. Tapi hati-hati, dengan data CPI yang cukup tinggi, kemungkinan posisinya kita bisa saja melihat swing low lebih dulu, kemudian vice versa atau reversal bullish yang terjadi. Artinya masih sangat memungkinkan untuk terjadi kenaikan, walaupun secara ringkas kami mengandalkan kemungkinan posisinya adalah swing low terlebih dulu. Dan di H1 terlihat pola seperti demikian. Ya, kalau misalkan dilihat ini cenderung flat, tapi kalau lihat dari pola yang terakhir, sebetulnya kita sedang melihat arah seperti demikian. Dan wow, ternyata dia sedang ditembus ya teman-teman, atau sudah ditembus. Artinya hati-hati, kalau tadi pagi kita mengandalkan area 67 ataupun 68 untuk melakukan buy, sekarang sedang dalam posisi open buy, maka kemungkinannya kita targetkan saja hanya mencapai TP1. Kurang lebih TP1-nya berada di kisaran 1674 atau 1673. Anda boleh keluar terlebih dulu, lalu kemudian saat itu Anda tinggal tunggu sampai rilis data CPI. Yang dibutuhkan adalah CPI lemah untuk membuat dorongan yang cukup efektif. Tapi kalaupun ternyata CPI-nya masih tetap tinggi, maka kemungkinan swing low sampai 1660 atau bahkan 1640 bisa terjadi, dan disitulah Anda bisa lakukan buy. Artinya tunggu saja level yang paling kuat untuk melakukan buy-nya, karena bisa saja ini terjadi penurunan sampai level ini, 1640-an atau 1641. Dan Anda
diperkenankan untuk bisa mengincarnya sebagai zona buy. Dengan asumsi bahwasanya good demand atau stronger demand sangat memungkinkan untuk muncul di teritori tersebut. Tapi bagaimana kalau skenario betul-betul berhasil dia naik? Kalau betul-betul berhasil dia naik, maka perhatikan teritori yang sama, kurang lebih di teritori 1680-an. Itu berarti melibatkan 1682 sampai 1685. Kalau ternyata tidak sanggup untuk mendorong lebih tinggi, yang dikhawatirkan adalah terjadi penurunan kembali, dan itulah yang kami coba gambarkan dengan grafik yang dikirimkan tadi pagi. Artinya, sangat memungkinkan pola C naik terlebih dulu, tapi kemudian tembus, atau bahkan bisa rejection untuk kembali turun. Sementara di zona support, juga hal yang sama, 1658, 1660 bisa saja menjadi support, sehingga kemungkinan potensi buyer bisa muncul di area tersebut. Tapi yang terkuat, kami perkirakan adalah di area 1641, 1643. Selalu dengan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.